Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa farada alaina siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtada wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa hari ini? Semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Hadirin sekalian, tema dari kultum hari ini sangat menarik, yaitu bukber semangat tapi sholat maghrib terlewat. Hadirin sekalian, sebelum dibahas lebih lanjut, mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat ini jangan hanya sepotong, jangan hanya fawailul lil musallin. Jika hanya sepotong, ini bahaya. Masa orang yang melaksanakan sholat kok celaka? Kita lihat ayat setelahnya, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi maksud dari lalai itu apa sih sebetulnya? Ini yang mesti kita jelaskan. Syekh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, ya, menekankan betul bahwa kata sahun itu bukan lalai karena lupa, bukan lalai karena lupa tidak melakukan sunnah ab'ad dalam sholat, seperti lupa tidak tasyahud awal atau semisalnya, atau karena ragu dengan jumlah rakaat sholat. Jadi bukan itu maksudnya. Kalau itu kan kita diminta untuk melakukan sujud sahwi, jadi bisa diganti dengan sujud sahwi. Ibnu Ashur menyebutkan bahwa orang lalai itu adalah orang yang melakukan sholat karena riya, tidak ikhlas dan tanpa ada niat yang tulus. Nah, orang ini pun sangat mudah meninggalkan sholat. Inilah yang dimaksud sebagai orang yang lalai itu. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengumpulkan beberapa riwayat yang menafsirkan ayat ini. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur, salah satu riwayat itu adalah Ibnu Jarir dan Ibnu Marduwiyah dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang munafik yang meninggalkan sholat saat tidak ada orang dan salat saat di keramaian. Nah, dari sini istilah munafik itu sangat luas artinya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam kondisi apapun
jangan pernah menyepelekan sholat. Wajib is wajib, no debat. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, buka bersama pada dasarnya adalah aktivitas yang boleh dan baik, sebuah amalan yang baik ya. Karena hadis Nabi sebenarnya menyebutkan bahwa kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu salah satunya karena berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Hadis riwayat Muslim yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa yang pertama atau berhari raya, dan kegembiraan yang kedua yaitu kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Saya membayangkan betapa nikmatnya berbuka puasa bersama. Di momen tersebut kita bisa silaturahim, mengumpulkan sanak famili kita, kerabat maupun tetangga, bahkan kawan lama. Kebahagiaan itu memang sudah Rasulullah SAW sampaikan. Akan tetapi problemnya bukan di buka bersamanya. Problemnya adalah jika orang-orang yang berbuka puasa itu melewatkan sholat maghrib. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati betul bahwa orang yang melewatkan puasa ini disebut akan celaka. Jadi kita perlu berhati-hati. Lantas bagaimana kita agar tetap tidak melewatkan sholat maghrib? Mari kita simak tips yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Agar kita tidak melewatkan sholat maghrib saat berbuka puasa, yang pertama, kita menyusun agenda sholat berjamaah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika azan maghrib, kita hanya membatalkan puasa saja dengan sajian iftar yang secukupnya. Setelah itu kita sholat berjamaah, baru kemudian kita makan besar kalau mau. Tips yang kedua, acara berbuka dimulai dari siang atau setelah asar, bukan dimulai ketika maghrib. Ini menjadi perhatian karena biasanya bukber ini kemepetan waktunya, sehingga rata-rata meskipun sholat maghribnya aman, tapi sholat tarawihnya malah yang bablas. Tips yang ketiga yaitu mencari tempat yang kondusif. Ini sangat penting sekali ya. Kalau buka bersama di tempat umum yang tidak kondusif, maka kemungkinan agenda sholat akan terganggu. Bisa aja tuh jadi ada rombongan lain yang pada akhirnya gantian dulu untuk bisa sholat. Misalnya ini terjadi di tempat-tempat makan tertentu ya. Ini setiap rombongan memiliki waktu-waktu tertentu, dan ini tidak menimbulkan kondisi yang kondusif. Jadi buatlah atau carilah tempat yang kondusif ya, yang bisa mengatur beberapa poin tadi, yaitu bagaimana kita memperhatikan sholat maghrib kita. Kemudian yang keempat, kepanitiaan ini dibentuk dengan maksimal. Nah, ini untuk menjaga-jaga karena sholat maghrib itu waktunya sangat pendek. Mudah-mudahan dengan tips yang singkat ini kita dapat berbuka puasa dengan kegiatan apapun, seperti berbuka puasa dengan teman di sebuah kafe atau lainnya, atau ikut pesantren Ramadan dan lain sebagainya. Kita memperhatikan
bisa memperhatikan sholat maghrib kita, isya dan tarawih kita. Demikian kultum hari ini, semoga bermanfaat. Terakhir izinkan saya berpantun. Pak Camat beli tomat, yang beli harus hormat. Boleh saja buka bersama semangat, tapi ingat, sholat maghrib jangan lewat, ya. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.